tahun 2067 ketika pemanasan global mulai tidak terkendali dan salah satu sumber oksigen pun mulai musnah, yaitu pohon. Kadar oksigen pun mulai rendah dan menjadi pembunuh terbesar yang menewaskan lebih dari 100 negara. Beberapa yang masih bertahan pun harus berjuang menggunakan oksigen sintetis yang tentunya tidak gratis. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ini dia. Kota kecil di Australia, satu-satunya kota yang masih bertahan dengan para survivor yang mengandalkan oksigen buatan. Seorang pekerja yang sedang membutuhkan masalah instalasi pada tenaga nuklir bernama Ethan dan rekannya Jude lalu berpindah di kota. Terlihat semua polusi sudah di mana-mana. Kadar oksigen pun hanya sebatas 3,3% saja. Oksigen pun sudah menjadi barang langka dan diperjualbelikan, tentunya dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Berpindah di rumah Ethan, terlihat Ethan memiliki banyak masker udara yang memiliki tingkat kadar oksigen yang berbeda-beda. Lalu muncul berita yang dimana tingkat oksigen yang rendah menyebabkan penyakit pernapasan yang bernama sickness. Lalu datang istri Ethan yang menderita penyakit sickness. Ethan pun memberikan alat pernapasan dengan kualitas tinggi dengan harapan agar membuat keadaan istrinya membaik. Keesokan harinya, Ethan pergi bekerja seperti biasa. Lalu Ethan dipanggil ke atas, yaitu perusahaan Chronic Corp yang menyuplai oksigen ke seluruh dunia. Lalu mereka bertemu dengan Regina, kepala teknologi penelitian partikel. Lalu mereka pergi ke ruangan penelitian mesin yang bernama Chronicle. Hasil penelitian ayah Ethan yang ternyata ayah Ethan adalah fisikawan ternama. Namun ayah Ethan sudah meninggal sejak usia Ethan 8 tahun. Only your father could say this. Regina menjelaskan bahwa mereka telah mengirimkan gelombang radio ke masa depan, lebih tepatnya 400 tahun ke depan, dan menerima pesan dari masa depan yang berarti ada kemungkinan masih ada manusia di masa depan. Dan kodenya adalah tidak ada yang tahu siapa dan apa arti pesan itu. Yang pasti masih ada manusia yang bertahan di masa depan dan memiliki obat atas krisis oksigen ini. Regina berpendapat pasti orang yang mengirim pesan ingin kita mengambil obat supaya bisa menyelamatkan banyak orang di sini. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Lalu Sin berpindah di bar. Ethan lalu memesan oksigen untuk menenangkan pikirannya. Ethan yang sedang bimbang berdebat dengan Jude karena tidak mau meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Lalu Ethan teringat masa lalunya di mana ayahnya meninggalkannya tepat di hari ulang tahun Ethan usia 8 tahun. Ketika momen membuka kado, ternyata itu adalah alat yang menanamkan alat berupa gelang yang tidak akan lepas bahkan sampai Ethan dewasa. Dan terlihat juga Ethan tewas ditembak ketika sedang berada di luar. Beruntung Ethan berhasil diselamatkan oleh Jude. Breathe. Come on, breathe. Ethan lalu menceritakan kepada istrinya yang bernama Sante dan dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pergi. Sante yang tidak setuju berpendapat bahwa bisa saja ini kesempatan kedua untuk bisa kembali hidup normal. Dan setelah berdebat, akhirnya Ethan menyetujui dan pergi kembali ke Chronic Corp. Salah satu ahli menjelaskan bahwa mereka hanya bisa mengirim tetapi tidak bisa membawanya kembali, dikarenakan ada yang tidak normal di Chronicle lainnya. Lalu Ethan bersiap pergi ditemani perangkat memandu bernama Archie sebagai navigasi, analisa sistem, dan komunikasi. Ethan juga menggunakan baju khusus yang berfungsi melindunginya serta mendeteksi organ vitalnya. Dan terlihat perjalanan waktu di sini susah dijelaskan secara akal bagaimana konsepnya. Saya pun tidak tahu. Setelah sampai, ternyata bumi masa depan sudah normal dan tanaman pun sudah mulai tumbuh di mana-mana. Lalu Ethan memulai misinya dan ketika sampai di sebuah ruangan, terlihat mayat yang sudah menjadi tengkorak dengan lubang di kepalanya. Keanehan pun terjadi. Baju yang dikenakan tengkorak sama dengan miliknya dengan nama yang sama pula. Bahkan terdapat arsi yang sudah kusam dan kehabisan daya. Tak sampai di situ,
Tak sampai di situ, Ethan juga menemukan gelang yang sama seperti yang dia pakai, tetapi yang membedakan warna tombol gelang sudah berwarna hijau. Ethan lalu bertanya, mengapa ada dua diriku di satu tempat? Arcia menjelaskan, mungkin ini adalah kau, Ethan. Sulit dijelaskan memang mengapa ada dua orang yang sama di timeline yang sama, tetapi dengan kehidupan yang berbeda. Lalu malam harinya, Ethan mencoba menyalakan api dengan teknik primitif. Dan ingin memakan buah yang ditemukannya. Ketika di-scan, ternyata buah tersebut tidak diketahui apa jenis buah tersebut. Unidentified. Karena sudah kelaparan, Ethan memakan tanpa memikir panjang. Tanpa berselang lama, Ethan mulai muntah-muntah dan mulai berhalusinasi. Terlihat cahaya turun jatuh dan menghantam. Dan ternyata itu adalah Jude yang dikirim untuk menyelamatkan Ethan. Jude menjelaskan bahwa terdapat kelainan di organ-organ Ethan dan mereka memutuskan untuk mengirim Jude untuk menyelamatkan Ethan. The hell? Keesokan harinya, mereka mulai melanjutkan misinya dan sampailah di bangunan. Bangunan tersebut mengeluarkan scanner dan pintunya pun terbuka. Hello? Ketika di dalam, sudah ada tulisan Welcome Ethan dan tekan enter untuk mengaktifkannya. Ketika ditekan, gelang yang dipakai Ethan mulai bereaksi, berubah warna menjadi hijau dan mengeluarkan darah. Dan ternyata itu adalah ruangan Chronicle dan DNA Ethan berfungsi untuk memberikan akses mengaktifkan Chronicle. Chronicle pun aktif dan portal akan terbuka dengan hitungan mundur dalam 4 jam dengan tujuan 2067 Masehi atau waktu ketika mereka berangkat. Jude berpendapat bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk kembali pulang. Ethan yang merasa janggal karena tidak ada siapa-siapa di sini, lalu membuka catatan Chronicle dan muncul Profesor Richard atau ayah Ethan yang sedang mencoba alat Chronicle dengan mengirimkan sinyal radio berupa ping ke masa depan. In 3, 2, 1. Dan ketika gelombang kembali, pesan yang muncul adalah Saint Eren. Dapat diketahui bahwa pesan tersebut sudah ada sejak lama dan apa alasan pesan tersebut? Mana saya tahu. Seketika mesin Chronicle tidak berfungsi dikarenakan pendingin nuklir mengalami kerusakan. Ethan dan Jude pergi ke arah kota untuk memperbaikinya. Dan ternyata bangunan kota sudah hancur, yang menandakan manusia masa lalu tidak dapat bertahan. Dan bahkan terlihat mayat tengkorak yang masih mengenakan tabung oksigen. Sesampainya mereka ke sumber masalah, Ethan terjebak dengan oksigen yang menipis. Dengan susah payah dan lemas, Ethan berhasil menormalkan kerusakan. Jude yang melihat langsung menjebol kaca dan menyadarkan Ethan. Masalah pun terselesaikan. Mereka kembali ke ruangan Chronicle, lalu Ethan membuka ruangan yang ternyata itu adalah tempat di mana ia sebelumnya. Ethan yang menyadari bahwa masa depan tidak berubah, mencoba mengganti baterai Archie lama dan menggantinya dengan yang baru untuk melihat rekaman atau informasi terakhir yang direkam Archie. Jude yang terlihat senang meminta Ethan menyerahkan Archie tersebut. Ethan menjelaskan jika tulangnya masih ada di sana, berarti kita tidak merubah apapun. And you're gonna shoot me in the head and I'm gonna rot in that hallway for 400 years. Lalu Ethan memutar rekaman terakhir Archie dan terkuak fakta bahwa Jude lah yang akan membunuh Ethan. Perdebatan keduanya pun terjadi dan mulai hilang kepercayaan Ethan terhadap Jude. You gotta trust me. I'm protecting you. God damn it. Fuck. Stay away from me. Ethan lalu memutar rekaman Chronicle dan ternyata Regina lah yang membunuh Profesor Richard.
dan terkuak fakta bahwa tujuan Regina adalah bukan untuk mencari obat, tapi hanya untuk mengirim manusia pilihannya ke masa depan di mana keadaan bumi sudah normal dan memulai kehidupan baru. Regina memerintahkan Jude untuk menjaga Ethan dan memanfaatkannya, dikarenakan hanya DNA Ethan yang mampu mengaktifkan Chronicle. Dan ketika Jude ingin membunuh Ethan berhasil meyakinkan Jude dan Jude lebih memilih bunuh diri. I believe in you. I'm so sorry. Scene berpindah di Regina dengan orang-orang pilihannya, dan terlihat partikel-partikel yang menandakan portal akan terbuka. Kembali lagi ke Ethan, lalu muncul pesan gelombang yang ternyata itu adalah pesan dari Profesor Richard pada tahun 2047, tepat saat pertama kali Chronicle mengirim pesan gelombang. Someone is here. Who is here? Ethan? I'm here. Dan ternyata yang mengirim pesan bukanlah manusia yang selamat atau manusia masa depan, tapi Ethan sendirilah yang mengirim pesan tersebut. Lalu 10 detik menjelang portal terbuka, ketika portal terbuka yang muncul malah berbagai macam tumbuhan dan sebuah rekaman pembunuhan yang dilakukan Regina. Zero. Scene berganti di tempat Ethan. Sepertinya cara Ethan berhasil mengubah masa depan, dan terlihat mulai ada hewan dan mayat Ethan pun menghilang. Scene akhir kita melihat kota kembali normal dengan perpaduan antara tanaman dan bangunan modern. Dan habis. Sebenarnya film ini mudah dicermati jika menonton full filmnya. Konsep time travel di sini sama seperti kebanyakan film lainnya. Apabila kita mengubah masa lalu atau masa depan, maka itu akan berdampak dan sebaliknya. Kalau ada request film selanjutnya bisa langsung komentar di bawah saja.